Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Belakangan ini saya sudah punya sebuah soundbar yang pernah kita review juga, yaitu dari NYK Nemesis. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek playlist cardnya ada di video ini. Nah, jadi kalau masalah yang soundbar sebelumnya itu nggak ada masalah sama sekali. Dari suara juga oke, dan untuk tampilan juga desainnya oke. Dan mungkin untuk video kali ini saya tertarik dengan soundbar yang hari ini viral banget, yaitu dari brand Sonic Gear. Jadi kalau kalian penasaran, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget, teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Oke, jadi untuk soundbarnya ini dia dari brand Sonic Gear. Nah, jadi yang dimana dia adalah soundbar yang passive speaker. Jadi berbeda dengan soundbar saya yang sebelumnya, itu nggak harus menggunakan amplify seperti ini. Nah, jadi amplify ini saya jelaskan, dia menggunakan, karena dia passive speaker, dia harus menggunakan amplify seperti ini, karena memang kalau nggak ada amplify ini dia nggak bisa nyala. Jadi dengan amplify ini, Sonic Bar Neox 250p RGB ini bisa ada 3 mode. Yang pertama itu auxiliary yang model kabel jack itu, kemudian juga ada Bluetooth mode dan radio FM. Jadi 3 in 1 dalam satu buah soundbar ini. Dan mungkin itu untuk perkenalannya. Nah, jadi untuk amplify-nya ini kalau kalian beli yang di officialnya ya, pasti dari Sonic Gear, kalian belinya satu paket pastinya. Udah satu paket gitu dengan harga yang sekitar 250 ribuan, udah dapetin amplify-nya. Nah, jadi selain untuk penjelasan dari boxnya tadi, untuk dalam paket pembeliannya kita dapetin yang pertama di sini ada buku manual, ada kartu garansi, dan terakhir di sini ada unit dari soundbar speaker Neox 250p RGB. Kalau untuk di dalam paket pembelian X-Amplify-nya, di sini kita dapetin ya seperti biasa buku manual, kartu garansi, dan satu buah unit amplify-nya dengan kabelnya yang nggak detachable ini. Nah, jadi di sini saya mau bahas dulu tentang build quality dari soundbar dan juga amplify-nya. Jadi yang dimana untuk build quality dari sebuah soundbar ini udah kokoh banget ya. Itu dia bermaterial dengan plastik ABS. Tapi di sini kalian bisa dengar kokoh banget, nggak kopong untuk sebuah soundbar speaker yang di harga 250 ribuan. Sama kayak amplify-nya, tapi di sini plastiknya kayak beda dengan amplify-nya. Tapi oke lah. Terus untuk soundbar ini dia memiliki dimensi itu sekitar 394 x 78 x 51 mm. Jadi kalau kalian letakin di setup meja PC kalian itu udah cocok banget. Tapi kalau diletakin di bawah televisinya itu mungkin terlalu kekecilan ya untuk sebuah soundbar seperti ini. Menuju ke soal desain, sebuah soundbar ini memiliki desain yang keren dengan arti yang elegan, karena mulai dari bentuknya yang kayak lebih ke kotak atau peta gitu, tapi punya sudut angle yang membuat tampilan di meja gini jadi lebih asik untuk dipandang. Yang dimana untuk soal bagian grill speakernya terbilang terasa premium lah kualitasnya. Oh ya, jadi suaranya itu dia model ke atas gini, jadi bukan ke depan kayak soundbar seperti biasanya. Terakhir yang bikin desainnya keren itu dia mempunyai RGB light di bagian bawahnya, jadi kayak underglow gitu. Untuk koneksi dari sebuah soundbar speaker ini, karena dia tadi saya bilang passive speaker, jadi harus menggunakan X amplify-nya ini. Jadi yang dimana untuk koneksi dari untuk ke amplify-nya itu menggunakan kabel Type C seperti ini yang dicolokin ke bagian amplify-nya. Terus untuk amplify-nya langsung masuk, kalau mode auxiliary itu kalian colokin ke laptop ataupun PC kalian ke port yang 3,5 mm jack untuk auxiliary, dan USB Type A nya ini sebagai power. Sekali lagi untuk sebuah amplify-nya ini kalau kalian beli yang di official, kalian dapetin satu paket dengan amplify-nya ini.
Untuk amplify-nya dia sendiri ada 4 buah tombol function dengan 1 buah knob leveling. Di bagian sini itu terdapat 1 buah port type A yang bebas kita colokin koneksi apa aja. Nah, jadi setelah kalian tahu tentang fitur koneksi auxiliary-nya, ternyata fiturnya nggak sampai di situ aja. Tapi dengan adanya Bluetooth XM ini, koneksinya bisa menggunakan Bluetooth yang tersedia. Kalau infonya sih dia menggunakan Bluetooth 5.0 yang seharusnya koneksinya itu lancar dan gak ketinggalan zaman banget lah. Untuk jarak frekuensinya itu sekitar 10 meteran, tapi ya siapa juga yang pakai soundbar itu jauh-jauh banget, gak mungkin. Biasanya dipakai di bawah PC kalian ya, di bagian monitornya. Dan di sini dia juga bisa menggunakan mode radio kalau kalian yang masih suka dengerin radio. Untuk tombol-tombol fungsi dari amplify-nya itu di sini mulai dari tombol power yang dimana tekan dan tahan untuk nyala atau matiin powernya, sekaligus sebagai pergantian mode-nya, yaitu kalian tinggal tekan sekali sebagai perpindahan mode-nya ke Bluetooth mode, auxiliary mode ataupun radio. Untuk tombol yang kedua di sini bisa sebagai tombol play and pause music dengan tekan dan tahan. Sekaligus juga tombol ini bisa berfungsi buat tombol pengatur RGB underglow pada soundbar ini. Tombol yang ketiga di sini dia bisa berfungsi sebagai preview music, dan sebaliknya untuk tombol yang keempat di situ berfungsi untuk next music. Kemudian kita masuk ke soal RGB-nya sebagai desain dari sebuah soundbar ini, yang dimana tadi udah saya jelasin untuk ngaturnya kalian bisa menggunakan remote amplify-nya, yaitu tekan sekali aja jadi tinggal pilih sesuai keinginan kalian. Di sini kayak ada mode breathing atau color cycle gitu. Mungkin kalian kurang suka dengan keramaian gitu, kalian bisa pilih warna yang tersedia. Jadi dia kayak static mode gitu deh, ada beberapa warna juga. Balik lagi kalau kalian gak suka dengan RGB-nya, kalian tinggal matiin aja. Jadi simple banget. Nah, jadi tadi kita udah dengar sama-sama untuk suaranya. Nah, jadi jujur aja ya, yang pertama sekali itu saya lebih suka sebuah soundbar speaker itu dia untuk suaranya ada di bagian depan aja, nggak dari atas kayak gini. Jadinya kayak ibarat saya lagi nonton film itu misalnya, untuk suaranya ke atas gitu, jadi buyar semua dan saya kurang fokus aja. Untuk soal sound quality-nya, dia mulai dari bassnya dulu. Kalau dibilang nendang nggak nendang banget, tapi adalah subwoofernya yang bikin bassnya ini nggak terlalu menggelegar juga. Kalau saya pakai di mid volume itu treble-nya extend banget memang masih. Dan untuk clarity-nya dia masih terbilang clear di sini. Dan soundbar ini kalau soal ke vokal dia lebih dominan ke vokal ya, jadi treble-nya yang extend juga, vokalnya yang dominan dan memiliki bass yang bagus tapi nggak nendang banget. Dan itu saya setel di mid volume itu paling tinggi ya, itu sekitar 70%-an aja itu udah bagus. Tapi kalau kalian setel yang ke full volume itu malah jadi jangan tanya lagi, karena memang ya ada harga pastinya ada kualitas lah. Tapi di sini untuk Sonic Gear soundbar ini cakep banget untuk suaranya menurut saya. Dan jadi saran saya tadi kalian bisa setel aja ke mid volume, jadi bass dan treble-nya itu tetap bagus. Nah, kesimpulan saya mengenai dari sebuah speaker soundbar Neox 250p dari Sonic Gear ini, itu mulai dari sound quality-nya yang memang udah bagus banget. Di harga 250 ribuan ini udah cukup banget untuk kriteria kita untuk dengerin sebuah musik ataupun menonton film.
Nah jadi dengan adanya mode dari 3 mode dari amplify-nya itu ada mode Bluetooth. Jadi kalau kalian yang males banget menggunakan auxiliary mode, itu kalian bisa menggunakan Bluetooth ke PC ataupun laptop dan juga smartphone. Nah jadi untuk soal Bluetooth-nya juga minim banget delay-nya, dimana kalau saya letakin untuk menonton film itu pergerakan suara dengan mulut itu pas banget lah. Jadi ya paling kalau ada delaynya itu sepersekian detik aja ya, namanya juga Bluetooth ya kan. Kemudian juga selain itu dari soal desain dengan RGB-nya dan kemudian juga untuk bagian build quality-nya udah bagus banget di materialnya. Nah jadi tadi udah ada kelebihan, pastinya Sonic Gear Neox 250p ini mempunyai kekurangan di mata saya. Nah jadi yang dimana untuk kekurangan yang pertama, sayangnya dia masih passive speaker yang harus menggunakan amplify-nya lagi. Nah jadi harus menggunakan amplify seperti ini. Nah ya, jadi ya kalau kita letakin di setup meja PC kita itu kayak ganggu aja gitu, harus ada amplify-nya gini lagi. Dan selain itu untuk kekurangan yang kedua, sadar nggak sadar sih kalau saya letakin di PC untuk mode auxiliary Bluetooth atau apapun itu, kalau saya matikin PC kita atau laptop kita atau kita restart gitu, kita harus dengar suara-suara mbak-mbak untuk setting mode-nya, yang dimana ada Bluetooth mode dan ada juga auxiliary mode dan radio juga. Jadi kerasa ganggu aja, berarti berapa kali kita hidupin PC kita harus ada dengar bunyi seperti itu dari sebuah speaker soundbar ini. Terakhir menurut saya untuk soal kekurangan di sini untuk suaranya dia mulai dari atas ini itu saya kurang suka aja. Jadi saya lebih suka untuk speaker yang dominan untuk suara dan bassnya itu dia ada di bagian depan. Jadi kalau saya menonton atau mendengarkan musik itu seharusnya suaranya lebih fokus ya, terdengar gitu. Jadi kalau di atas buyar lah. Oh ya, jadi kalau kalian penasaran untuk beli, untuk harga dari Sonic Gear Neox 250p RGB ini tuh harganya 250 ribuan udah satu paket dengan amplify-nya. Nah jadi kalau kalian tertarik ingin membeli, linknya akan saya sediakan di deskripsi video ini. Oke lah, mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai Sonic Gear Neox 250p RGB untuk soundbar ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau nggak suka tinggal dislike video ini aja. Apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan mengenai video kali ini ataupun yang tentang soundbar ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar yang nanti akan saya jawab atau kita bahas bersama-sama. Saya Raffi Fadlianda selaku host di channel ini pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.